Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang teori eksistensial dari Rollo May. Jadi, teori eksistensial dari Rollo May merupakan teori dalam psikologi yang berfokus pada pengalaman manusia sebagai individu yang unik memiliki kebebasan, tanggung jawab, dan juga pencarian makna hidup. Di dalam teori eksistensialisme mencakup beberapa prinsip. Yang pertama ada being in the world dan juga non-being. Being in the world berarti manusia ada di dunia. Di dalam being in the world mencakup 3 hal lagi. Yang pertama ada Umwelt, Midwelt, dan juga Eigenwelt. Umwelt berarti lingkungan sekitar seperti keterbatasan dan ketertindasan dilukiskan dengan bagian yang gelap, kegelapan, malam, dingin, pasang surut, dan sebagainya. Sedangkan midwelt merupakan hubungan kita dengan orang lain ataupun lingkungan sekitar, seperti itu. Nah, sedangkan eigenwelt merupakan hubungan kita terhadap diri sendiri. Non-being artinya tidak ada, artinya manusia bisa tumbuh atas kesadaran dan juga bisa berakibat ketakutan ataupun kehampaan. Non-being bisa membuat manusia berakibat berbuat hal yang tidak baik seperti kecanduan alkohol, terus juga kematian, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kepedulian, cinta, dan keinginan. Pertama adalah kepedulian. Kepedulian atau care adalah suatu proses aktif kebalikan dari apatis. Kepedulian adalah kondisi ketika sesuatu benar-benar berarti. Kedua adalah cinta. Konsep Rollo May tentang cinta ini sering dikaitkan dengan konsep cinta dari para penyair. Para penyair ini membagi konsep cinta menjadi agape, eros, dan philia. Rollo May sendiri memiliki pengertian sendiri terhadap konsep cinta, diantaranya adalah seks. Seks ada hubungannya dengan lawan jenis. Seks merupakan kebutuhan biologis setiap manusia dalam kehidupan berumah tangga. Seks tidak hanya dijadikan untuk memenuhi hasrat nafsu yang ada dalam diri manusia, tapi juga untuk melahirkan keturunan. Selanjutnya ada eros, yaitu menjalani hubungan dengan orang lain dengan tujuan untuk menambah pengalaman. Selain itu juga memiliki tujuan untuk menghasilkan keturunan. Yang ketiga itu adalah philia, yaitu rasa cinta yang tumbuh secara perlahan-lahan kepada seseorang. Selain itu, philia juga menggambarkan tentang menerima, mendampingi, dan menikmati kebersamaan dengan orang yang dicintai. Yang keempat ada agape, yaitu jenis cinta yang tidak memerlukan respon balik dari seorang atau suatu objek yang menjadi sasaran penyataan cinta. Selanjutnya ada keinginan, yaitu sebagai kapasitas untuk mengatur diri seseorang supaya pergerakan dalam arah tertentu atau menuju suatu sasaran tertentu dapat terjadi. Selanjutnya ada pembahasan mengenai kecemasan. Kecemasan merupakan hal umum yang dialami setiap individu, namun bagi individu tertentu, kecemasan dapat menjadi penghambat pembelajaran dan prestasi. Rollo May sendiri mengungkapkan bahwa individu yang mengalami ketakutan mengenai dirinya saat ini dikarenakan ia mengalami kekosongan, kesepian, kecemasan, kebersalahan, demonik, dan will yang belum tercapai. Kekosongan adalah ketika individu tidak mampu memahami kenapa suatu perilaku yang ia lakukan terjadi. Kesepian merupakan perasaan sebagai akibat dari kegagalan dan dalam berinteraksi. Kecemasan yaitu seorang yang merasa terancam dengan keberadaannya, sedangkan kebersalahan yaitu perasaan gagal atau ketidakmampuan dalam memenuhi eksistensi dirinya. Pembahasan selanjutnya adalah keberanian. Ciri utama sifat keberanian adalah bahwa keberanian membutuhkan suatu keputusan dalam diri kita sendiri tanpa adanya rasa kekosongan. Nah, keberanian terbagi dalam beberapa jenis, yaitu keberanian fisik adalah keberanian yang mudah dikenali seperti perlawanan nenek moyang kita dalam mempertahankan bangsa kita dari penjajah. Yang kedua ada keberanian sosial, adalah keberanian yang terhubung dengan manusia lain.
Yang ketiga ada keberanian kreatif, adalah keberanian untuk dalam bentuk dan simbol-simbol baru tercipta masyarakat baru dan muncullah profesi serta lapangan kerja baru. Selanjutnya ada rasa bersalah. Rasa bersalah atau guilt muncul ketika manusia menyangkal potensinya, gagal melihat secara akurat kebutuhan dari sesamanya atau lupa akan ketergantungan pada alam. Sebagaimana May mengungkapkan istilah kecemasan untuk merujuk pada masalah-masalah besar yang berkaitan dengan being in the world seseorang, ia juga melakukan hal yang serupa pada konsep rasa bersalah. Dalam hal ini, baik kecemasan maupun rasa bersalah bersifat ontologikal, yaitu merujuk pada sifat alamiah dari suatu keadaan dan bukan perasaan yang muncul dari situasi atau pelanggaran yang spesifik. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kebebasan. Apa itu kebebasan? Jadi kebebasan itu adalah hak yang dimiliki seseorang terhadap dirinya sendiri. Kebebasan juga terbagi menjadi dua, yaitu kebebasan eksistensial dan kebebasan esensial. Apa itu kebebasan eksistensial? Jadi kebebasan eksistensial ini adalah kebebasan yang sudah ditentukan batas waktunya. Maksudnya bagaimana? Jadi kebebasan yang telah diberikan batas waktu oleh seseorang terhadap kebebasan tersebut. Contohnya, terdapat seorang pegawai negeri sipil yang memiliki hari libur 2 hari, tapi dia ingin memiliki libur 3 hari. Nah, selama 2 hari tersebut adalah hari kebebasan sang pegawai, karena dia tidak diwajibkan untuk masuk kantor. Sedangkan di hari ketiganya dia wajib untuk masuk kantor. Tapi sang pegawai dia ingin melanjutkan menjadi 3 hari kebebasannya. Dan apabila dia melanjutkan liburnya 3 hari, maka dia akan mendapatkan konsekuensi dari atasannya. Dan itu menimbulkan kecemasan. Dan kecemasan tersebut dikatakan kecemasan normal. Hal ini dikatakan dengan kebebasan eksistensial. Nah, apa itu kebebasan esensial? Jadi kebebasan esensial ini adalah kebebasan yang bebas. Bebas terhadap berdasarkan dengan kemampuan kita, kemampuan diri kita sendiri, keinginan kita yang tidak memiliki batasan dan tidak memiliki aturan. Jadi terserah mau lakuin apapun boleh di kebebasan ini. Contohnya, misalnya kita ingin melakukan gaya hidup yang baik, it's okay, boleh. Bukan boleh sih, terserah. Itu adalah hak kita, pilihan kita. Dan apabila kita ingin memilih gaya hidup yang seperti ini, boleh juga, karena itu adalah gaya hidup yang sehat atau gaya hidup yang ikut tren gitu, terserah, itu adalah pilihan kita. Itu dikatakan dengan kebebasan esensial. Dari kebebasan tersebut, mungkin ada beberapa orang memiliki kecemasan yang berlebihan terhadap sesuatu hal. Jadi kita akan masuk ke dalam psikopatologi. Orang yang tidak mengerti apa itu kebebasan. Jadi psikopatologi ini berasal dari 2 kata, yaitu kata psiko dan patologi. Psiko ini berasal dari kata seko. Seko ini yaitu jiwa atau perilaku. Sedangkan patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Jadi dapat dikatakan juga psikopatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gangguan jiwa. Dan psikopatologi ini juga sering dikaitkan dengan sindrom. Sindrom apa itu? Sindrom tentang emosi, sindrom tentang panca indera yang tidak lengkap. Misalnya kita memiliki kecacatan, jadi kita kayak merasa minder, akhirnya is not fair. Jadi kita juga sindrom koneksi. Sedangkan menurut Rolmay, patologi ini adalah
orang-orang yang tidak memiliki komunikasi atau koneksi terhadap dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Dia tidak tahu bagaimana tempat dirinya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana cara memprioritaskan dirinya sendiri. Cara mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri, dia tidak tahu. Dan dia tidak tahu bagaimana cara meletakkan dirinya sendiri di antara orang-orang sekitar. Dia tidak tahu bagaimana cara berkoneksi atau berkomunikasi di antara orang-orang sekitarnya. Nah, untuk permasalahan seperti ini kita memerlukan solusi, yaitu solusi adalah psikoterapi. Jadi psikoterapinya itu adalah dengan cara mengurangi atau menghilangkan secara perlahan neurotik yang berlebihan terhadap orang yang mengalami hal-hal tersebut tadi. Contohnya seperti mengurangi kecemasan yang berlebihan, mengurangi rasa takut yang berlebihan. Akhirnya dengan mengurangi hal tersebut, maka akan menjadi normal dan itu akan menjadi lebih baik dan kita dapat mendapatkan kebebasan dan keinginan terhadap diri kita sendiri. Kita tahu bagaimana cara memprioritaskan diri kita sendiri. Kita tahu bagaimana cara membuat diri kita sendiri bahagia.